Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Renungan hari ini berjudul Para Saksi, ditulis oleh Tim Gustafson. Dalam puisi The Witnesses, Henry Wadsworth Longfellow menggambarkan sebuah kapal budak yang karam, kerangka yang terbelenggu. Demikian Longfellow meratapi para korban, yakni budak-budak tanpa nama yang tak terhitung jumlahnya. Bait penutup puisi itu berbunyi demikian. Itulah duka para budak. Mereka membelalak dari jurang yang dalam, berseru dari makam tak dikenal. Kami adalah para saksi. Namun kepada siapakah para saksi itu berbicara? Akankah kesaksian dalam diam seperti itu sia-sia belaka? Sahabat ODB, ada satu saksi yang melihat segalanya. Setelah membunuh Habel, Kain berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Apakah aku penjaga adikku?" Jawabnya meremehkan Allah. Namun Allah berkata, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nama Kain terus hidup sebagai sebuah peringatan. Jangan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Demikian peringatan Yohanes murid Yesus dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Nama Habel juga terus hidup, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, kata penulis kitab Ibrani. Karena iman, ia masih berbicara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Habel masih berbicara. Begitu pula tulang-tulang para budak yang telah lama dilupakan tadi. Baiklah kita mengingat para korban tersebut dan berupaya menentang penindasan dimanapun kita melihatnya. Allah melihat segalanya. Keadilannya pasti akan berjaya.
Sahabat ODB, situasi ketidakadilan atau penindasan apa yang Anda ketahui? Lalu apa yang Allah kehendaki untuk Anda lakukan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang melihat segalanya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk peka melihat penindasan yang terjadi. Dan tunjukkanlah kepada kami apa yang dapat kami lakukan untuk menentangnya. Amin.